Ini bukan hanya tentang Bolsel, tapi tentang pesona yang dia sajikan. Dega Nyondon, Konboraang Mongondo, Selatan. Korban longsor blade 1, blade 2, yang smash 1. Tahu semua bikin bagaimana ini jalan ini. Agustus 2024, saya tiba di Desa Tobayagan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Tepat 6 hari pasca banjir bandang menghantam masyarakat Tobayagan dan sejumlah desa lainnya di 3 wilayah kecamatan Indonesian Bersatu. Biasa ini motor metik jadi motor trail. Esoknya saya ditemani Bapak Hajir Podomi, warga Tobayagan Selatan. Gasnya lihat sini, tapi udah nggak ada airnya lagi. Sudah semua. Iya. Pak Hajir merelakan waktunya menemani saya ke lokasi 2 bendungan yang jebol akibat diterjang banjir bandang. Jadi ini bendungannya yang sudah hancur. Oh iya, ini irigasi.
Nggak ada air, kering. Bendungan untuk mengairi persawahan ini dibangun tahun 2011 dan hanya bertahan memberikan manfaat kepada petani sawah selama 5 tahun. Saat itu, bendungan yang kali pertama dimiliki oleh warga Tobayagan ini hancur diterjang banjir bandang. Ya. Berarti itu pertemuan ini anak sungai ini ya dengan itu yang Oh, yang dari Hulu Tobayagan. ini Tobayagan dari Masuk ke kampung. masuk ke kampung. Oh, jadi ini pertemuan kuala dari sini juga ya? Pertemuan. Oh, iya. Yang di situ ini yang dorang kan normalisasi sungai. Nah, dorang bikin beronjong di situ mas sudah habis. Gimana itu yang kalau ada rubu-rubu itu dia. Iya. Di situ nanti sehingga ada data lagi di situ nih. Siap. Di situ dorang pakai beronjong ke bawah. Sekitaran 400 meter kalau nggak salah itu. Maksudnya nggak habis. Ya. Bapak Hajir kemudian membawa saya ke Sungai Induk Tobayagan. Sungai yang sebelumnya memberikan manfaat bagi masyarakat berubah menjadi ganas hingga menghancurkan segala yang dimiliki oleh masyarakat Tobayagan. Oh, di sini. Oke. Cuma rakyat tambang manual silakan. Hmm. Yang penting aman toh. Ya. Tapi kalau ada seseorang yang menggunakan alat berat, lapor. Sungai inilah yang membawa air bah dari hulu pegunungan membanjiri ratusan rumah penduduk di Desa Tobayagan. Material bebatuan dan batang-batang pohon yang tumbang juga terseret oleh arus sungai hingga merusak tanggul dan bendungan utama Desa Tobayagan. Ya, dari bronjong tadi. Oh, itu bronjong yang rusak ya? Ya. Oh iya. Ini sampai apa kayu-kayu masuk semua di sini kan? Kalau sampai kayu ini masuk di kampung ya, bahaya ya. Rusak kampung. Ya. Sedangkan ini ya jadi keadaan ini. Pakai itu di pong-pong kalapar rubuh. Ya, beronjong-beronjong Beronjong-beronjong bisa hancur ya. Rusak, hancur. Tanggulnya juga. Saya berdiri tepat di atas tumpukan batang-batang kayu setinggi hampir 3 meter. Dapat dibayangkan jika batang-batang kayu ini ikut menghajar tanggul dan jembatan Desa Tobayagan Selatan. Om, ini batu-batuannya dari mana ini? Dari kuala. Oh, sampai naik ke sini ya, di perkebunan. Dari atas ini. Itu batu-batu jaga-jaga sana di sini aja. Iya. Kalau masih terulang lagi berarti ini jalan kuala ini aja sudah potong begini itu dari keadaan batu-batu jaga ke sana.
Jadi sejak kapan bendungan ini jebol, rusak? Nanti ini no, Oh, baru-baru ini Pak, banjir terakhir ini. yang banjir terakhir ini. Ya. Bendungan yang dibangun tahun 2013 ini untuk mengairi area persawahan di desa jebol hampir tak tersisa. Sekitaran dia. Dampak tidak berfungsinya kembali bendungan tersebut mengakibatkan puluhan hektar sawah di Tobayagan tidak bisa lagi digarap. Orang bikin ini no. Oh iya. Cuma orang sini yang saja di sini yang support. Iya. Iya. 10 tahun sudah ada berarti. Iya, perhitungan 10 tahun. Siklus bencana dalam satu dekade ini menggambarkan betapa kian kritisnya hutan-hutan yang ada di hulu Tobayagan. Oh, ini tuh irigasi yang dari bendungan Yang rusak itu. Yang ada Bendungan yang rusak. tadi, Hmm. dia kan baku gabung di jembatan tadi. Ya. Nah, baru sekalian dia masuk di kampung, belakang Hmm. kampung. Mm-mm. Cuma nyatu di situ dia, Oh di iya. jembatan tadi. Iya. Sebab itu kasihan keadaan. Cuma dulunya sawah di sini memang tetap dia stabil. Yang tidak ada itu datang banjir so begini. Waktu bendungannya masih bagus. Masih bagus. Hmm. Masih tetap orang adaptasi sama ini sawah ini. Orang garapkan semua ini. Seperti itu bendungan itu tidak ada sudah tidak kerja. Kerja bagaimana air tidak ada. Ini mungkin ini yang terbesar. Kemudian ketika dia mungkin terjadi pada malam hari, maka bisa saja bukan cuma hewan-hewan yang korban, orang pun bisa saja yang korban di sini. Dan seluruh rata yang ada di wilayah desa Tobayagan semua dilalui oleh banjir, sehingga tentu ini perlu perhatian kepedulian dari pemerintah untuk kemudian bisa mengantisipasi seperti apa kira-kira ke depan untuk bisa menanggulangi supaya tidak terulang lagi hal-hal seperti yang kemarin itu. Yang dari tahun ke tahun itu juga ada, tapi tidak seperti yang terjadi kemarin. Oke. Ada juga, tapi mungkin dia kelas C-nya gitu kalau kita nilai dari sisi apa ini besar kecil dari bencana itu sendiri. Oke. Kurang lebih pukul 10 pagi, Ya. istri sedang masak, tiba-tiba banjir muncul dengan begitu cepat. Jadi sedang Dapat dengar suara banjir itu. bergemuruh itu tiba-tiba tanggal itu sudah lewat. Kemudian masakan yang sedang sementara dimasak oleh istri, Ya. itu karena dengan ketakutannya kita semua yang ada di, terutama lebih khusus saya dan keluarga, Ya. ditinggalkan begitu saja di tempat atau katakan di rumah, Iya, iya, iya. karena menghindari keberadaan tekanan banjir yang begitu dahsyat. Iya, iya. Takutnya Jangan tanggulnya jebol ya. Ya. terus dampaknya sampai ke Iya. kantor. Itu tanggul pas di belakang rumah ya? Rumah Hmm. 10 meter kemungkinan dari belakang. Iya, 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 iya. Jadi langsung Jadi- dievakuasi keluarga. Diantar sama saudara adik di wilayah ketinggian. Kemudian kita balik lagi. Setelah kita balik sudah air sudah dalam rumah itu. Tanggul itu tidak menjamin karena operasinya itu sudah kan sekian puluh tahun. Ya. Lain sudah rubuh, akar-akar itu yang bertahan itu sudah dibawa semua oleh banjir, jadi sudah tidak bisa bertahan lagi. Sekali lagi kami mohon kalau boleh tolong bantu kami di desa Tobayagan ini. Persawahan saja di sini 99% rusak total. Bendungan dari anggaran 1, sekian ada yang 800 ludes, hancur total memang tidak ada sama sekali. Jadi tolong kami di sini kasihan lihat keadaannya di sekitaran rata Tobayagan ini rata. Memang dari ujung ke ujung, dari pantai gunung ke pantai gunung memang
warga semua mengungsi, nanti ini baru balik. Sementara yang masih lain-lainnya masih sementara di perjalanan untuk dari pengungsian. Saya masih ditemani Pak Hajir untuk mengunjungi lokasi tanggul yang dibangun di antara rumah penduduk dengan Sungai Tobayagan. Tanggul setinggi 1,5 meter ini dibangun sekitar tahun 2013 yang berfungsi untuk menangkal banjir masuk ke permukiman. Namun dengan peristiwa banjir lalu itu, pembangunan tanggul tidak memberikan garansi keselamatan warga. Iya. Ini cukup dalam ini, 2 meter lebih nih DP tinggi ini. Kan? Kumpulnya sampai naik DP air, Kang. Sampai di sini. Sampai dia lewat akang itu tanggul ini. Itu tanggul itu dia 1,5 meter DP 1,5 meter. Tapi dia lewat. Besar DP air berarti. Apa lu? Sedang dari Kuala sini. Iya aja. Tuh. Dari Kuala di sini. Dari Kuala sini dia aja DP tebing dia. Tanggul tuh. Iya. Asli dia lihat di tanggul situ, berarti itu tanggul itu dia 1,5 meter. Jadi itu air yang dia liwat sekitar dia 1,5 meter, sekali liwat semua di situ itu air sampai di bawah. Itu bikin panik Pak. Iya. Warga di sini. Karena sini lumpur lalu. Padahal Hari-hari mau lewat sini? hari-hari. Kalau ke sawah lewat sini? Iya, lewat sini. Pada hari yang sama, saya ditemani Aswan Hemeto, salah satu aparat desa Tobayagan Selatan, untuk melihat langsung sawah-sawah yang saat itu tergenang banjir. Dapat ingat bajalan sama yang di sawah nu. Aduh. Ya, sudah berapa lama bercocok tanam di sini? Kalau saya ini kan sekitar 2 tahun bercocok tanam di padi pertanian sini. Ya alhamdulillah ya udah lumayan memuaskan untuk hasilnya. Tapi untuk ya tahun ini beginilah alam keadaannya toh. Biasanya berapa didapatkan dalam satu kali panen? Biasanya kalau memang dia nggak ada Hasilnya bagus. hasilnya bagus itu paling tinggi 1 ton lebih. 1 ton lebih. Kami juga menunggu, mudah-mudahan dari pemerintah daerah juga bisa menanggapi ini, terutama hari ini juga petani sudah termasuk tidak ada lagi bibit yang tentu untuk dipersiapkan kembali dalam penanaman yang hari ini termasuk sudah bagian daripada peninjauan bahwa banyak persawahan yang sudah ditanam hari ini tenggelam dengan lumpur. Ini kira-kira masih bisa ada air nggak masuk ke sini? Oh, sudah pasti tidak ada. Setelah panen ini, setelah ini pasti petani air itu tidak bisa lagi menggarap persawahan. Karena irigasi sudah. Irigasi yang menjadi salah satu harapan daripada petani hari ini kan sudah jebol. Yang ada tinggal bagian daripada air-air sungai kecil yang bersamaan dengan masih musim penghujan sehingga air itu masih kelihatan ada. Tapi nggak bisa menjamin ya. Nggak bisa menjamin untuk ketersediaan air. Itu pun mungkin hanya di pinggiran-pinggiran bendungan yang bisa untuk mengolah sebagian daripada persawahan itu. Banjir ini tidak hanya menghancurkan harta benda yang dimiliki warga Tobayagan. Bencana berskala besar saat itu juga berdampak traumatis yang dalam, menghantui warga ketika musim penghujan tiba. Itu kan mulai naik Kong masih duduk-duduk kan biasa ndak jadi begini selama 10 tahun lebih ndak jadi begini tuh keadaan begini. Kage pas dia naik, tahu-tahu akan mau mana? Paksa cuma angka baju satu, Kong bawa Pak Mama dan itu anak-anak Kong bawa ke gunung sana. Jadi ini DP keadaan kas yang di tahun ini. Tahun apa dong bilang ini Kang? Tahun bekeng mati.
Sawah kan so rusak tuh Pak, jadi so tanam di kintal. Oh, ibu punya sawah juga. Ibu ada sawah. Oh, sawah. Kena banjir. Bukan juga. Iya. Memang so. So jadi ulang begini loh DP sawah ada tanam akan ke sana. Jadi pas ada bibit di sawah kakak ada kita ada sandang Pak Kakak. Lebih bagus tanam akan padi supaya mau jadi contoh dan bahwa itu hutang itu boleh sebetulnya mau bikin apa begitu supaya tidak menjadi sawah sama tuh halaman toh. Iya. Jadi so jadi begini sebab tanam akan padi itu halaman-halaman begini supaya menjadi apa contoh bahwa itu hutan itu boleh mau masuk akan alat-alat dan pada hari Selasa itu sekitar jam 8 sampai jam 9 anak-anak masih aktif di dalam kelas untuk belajar. Setelah itu di situasi keadaan yang mendadak bahwa informasi dari Tobayagan Induk so ada banjir yang naik. Jadi guru-guru saya cepat informasikan anak-anak cepat kasih keluar. Jangan terjebak di kelas. Kemudian kan banjir di sini kalau naik Pak cepat sekali. Kemudian banjir di sini mungkin naik hampir 1 meter dari kelas, lumpur pun setengah meter di kelas, kantor pun ini mungkin 20 cm. Jadi pada saat itu yang orang tua yang lain yang kelas 1, 2 semua jemput anak, baru yang pokoknya pada jam 10 itu anak-anak dikeluarkan semua. Iya, apa-apa yang rusak fasilitasnya? Seperti kursi, kalau di dalam ini buku-buku bantuan sudah kena banjir semua. Meja-meja yang itu kan tidak bisa kena air toh, rusak. Baru proyektor yang ada di lemari tidak bisa dikeluarkan, basah jelas rusak itu. Mudah-mudahan ada bantuan untuk selanjutnya, bantuan baik bukan dari pendidikan, dari bantuan manapun, dari pihak manapun yang menerima, yang siap ingin membantu sekolah ini. Kami sangat berterima kasih. Misalnya ada sentuhan dari maksudnya pengusaha-pengusaha atau sama dengan JRBM ini. Iya. Ya, karena ini adalah lingkar tambang. Cukong tambang emas mencoba masuk ke desa Tobayagan dengan berbagai macam cara. Mereka memanipulasi warga Tobayagan hingga tercipta pro dan kontra. Warga diimingi akan membuka jalan perkebunan serta jaminan akan dipekerjakan sebagai penambang dengan penghasilan besar. Kondisi ini masih akan terus berlangsung hingga para cukong tambang berhasil menguras habis isi yang ada di dalam hutan Tobayagan. Oknum perempuan berinisial S yang merupakan warga Tobayagan membawa masuk cukong tambang dengan sejumlah alat berat yang saya temukan di beberapa tempat di desa Tobayagan. Mereka menyembunyikan 3 ekskavator di perkebunan dan permukiman warga dan menunggu waktu hingga akhirnya memungkinkan mereka bisa mengeksploitasi kandungan emas di hulu Tobayagan. Banjir dan longsor seakan telah melekat, bersanding dengan kehidupan masyarakat di Bula Mongondo Selatan. Sulit untuk dielakkan. Hidup seperti menanti kedatangannya, hari demi hari. Hari ini warga boleh selamat dari bencana banjir, atau ini adalah peringatan awal kepada seluruh warga Tobayagan. Segalanya bisa menjadi mungkin dengan kondisi iklim dan hutan saat ini. Karena bencana banjir dapat datang dengan caranya sendiri, kapan dan di mana saja.
siang atau malam saat warga tertidur lelap. Karena kan sementara kegiatan kok, Iya. jadi ndak dapat tahu dong kalau Sementara proses Sementara- belajar ya. Ya. masih di kelas orang orang tua sudah datang jemput orang sampai anak-anak karena banjir so masuk di kampung. Iya. Jadi orang ndak ada persiapan, jadi orang ke perpus, kantor, ndak sangka lagi kantor itu boleh dia mau masuk akang. Ndak pernah toh selama ini ndak pernah dang kejadian tuh masuk di kantor begitu. Karena tinggi itu Ya. Batas air sampai di mana tadi Tunjung? batas air sampai di Ya. Dulu bapak sama sodi. 1 meter ya. Maksudnya jangan bawa bapak. Adek? Adek kelas berapa sekarang? Ya? Kelas 5. Ya. Bagaimana Adek perasaan ini sekolah kena banjir? Takut ya? Nama siapa Dang? Adek? Adek nama siapa? Iman. Waktu di sekolah tuh hari Dang, ada sementara apa? Ada balomba. Oh ada balomba. Kong bagaimana habis itu? Ada orang tua panggil pulang. Bapak panggil pulang. Dari siapa panggil pulang Dang? Ada banjir. Udah banjir. Jadi langsung ikut pulang dari sekolah ini. Iya. Ya. Kelas berapa Adek Dang? Kelas 6. Kelas 6. Ada penama? Alif. Ali. DP Bak mana? Jadi selama ini setelah dibangunnya tanggul, apa yang dirasakan oleh masyarakat sampai hingga akhirnya terjadi banjir? Ya memang sejak mungkin 2016-2017 setelah dibangun, kami masyarakat Lumajang B itu sudah merasa nyaman karena kondisi kan kuala das daripada Lumajang itu sudah terbangun penahan banjir. Cuma di 17 Agustus tahun ini dia memang cukup parah karena hampir 3 titik yang jebol. Tidak menyangka ini terjadi ya? Selama ini masyarakat tidak pernah menyangka kejadian ini bisa terjadi di Lumajang. Jadi banyakkan barang-barang elektronik dan ya kerugian itu ratusan juta ada di Lumajang ini saat ini. Tidak cukup banyak yang barang tidak bisa diselamatkan ya? Paling banyak ketika barang dilakukan evakuasi. Iya, saat ini barang elektronik dan peralatan-peralatan kebun yang namanya mesin banyak yang terendam banjir. Ya, bagaimana waktu banjir tiba, apa yang Bapak lakukan waktu itu? Ya, memang cukup kaget kami seluruh masyarakat Lumajang B karena hal ini kan tidak pernah terbayangkan kepada kami masyarakat. Cuma satu kesyukuran kami pertama tidak ada korban jiwa dan itu terjadi pada pagi menjelang siang hari. Kalau terjadi pada malam
itu kita rasa banyak korban jiwa. Karena ada beberapa siang saja, ada beberapa anak-anak yang kalau tidak ada orang tua yang dapat melihat mungkin menjadi korban karena salah injak masuk di saluran tiba-tiba arus bawah yang di tengah-tengah jalan. Ini mungkin 15 tahun terakhir ini baru ini kejadian kembali seperti ini. Air di sini naik sampai ke rumah, air Ini, di Pak, Kuala. Batas dinding itu ya. Itu sama Iya. sama dendang garis itu. Iya. Ini, Mana? ini ke atas itu. Ya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to now. Yeah, I got a lot of shit to say. Jangan takut dengan aparat keamanan. Mereka itu dimanfaatkan oleh mereka untuk melindungi, untuk melayani dan melayani rakyat, bukan untuk menghadapkan yang tidak Masaki. Jangan takut Masaki, kembali saja. Masaki, dua langkah ke depan. Masaki, dua langkah ke depan. Jangan Masaki. What you think of me respectfully? Teman-teman, bapak mati coba lihat. Coba siapa yang mati duluan, mati. Bapak mati coba lihat. Siapa yang mati duluan? Kami datang coba lihat. Mohon tenang bapak. Bapak-bapak mohon tenang. Mohon tenang bapak-bapak. Mohon tenang. Masa aksi duduk semua. Masa aksi. Masa aksi. Masa aksi. Masa aksi duduk mohon tenang. Mohon tenang masa aksi. Ada tim negosiasi. Masa aksi. Silakan. Mohon duduk, tenang. Masa aksi mohon duduk. Atau tidak? Mau berani atau tidak? Mau? Masa aksi mohon duduk. Silakan persiapkan ke tim negosiator. Kerangka saya di sini berkepentingan dengan dibantu dengan waktu depan. Pertama, ruangan tidak cukup. Yang kedua, kalau menginginkan di sini, ya kita di sini tempat. Saya kira berarti jangan Pak ancam terjadi apa? Iya, kebetulan tidak ada ancaman, tapi ini sudah beberapa tahun tapi memang tidak ada keseriusan dari pemerintah. Kalau nanti saya mau jelaskan. Saya hadir di sini kan peduli saya. Yang akan mengajukan lagi yang namanya WPR. Karena kalau mau urus izin usaha pertambangan IUP itu harus ke kementerian luar biasa. Nah, maka ada orang berdiri di belakang rakyat atas nama rakyat mau urus itu koperasi. Karena aturannya harus koperasi. Tapi saya perlu sampaikan teman-teman, mungkin sudah ada isu bahwa ada urus koperasi. Saya tidak akan pernah tindak lanjuti. Catat kalimat saya. Tahun lalu, tepatnya 26 Agustus 2024, saya mengunjungi Desa Pidung, Kecamatan Penulisan Timur. Tujuannya memastikan informasi yang saya peroleh dari masyarakat bahwa ada perusahaan tambang emas yang diduga tak berizin yang dikelola sebuah koperasi. Tuh jauh Kang, DP lokasi. Yang pusat itu sekitar 17 kilo. Jauh ya? Iya. So lama itu tambang di situ Om? Baru mulai, belum mulai produksi, baru bikin jalan. Oh baru buka jalan dorang. Selesai jalan dengan langsung setelah sampai, ini dia bikin dulu camp pertama, nol, baru yang kedua itu di kurang lebih 2 kilo dari sini. Nah, baru nanti yang camp pusatnya itu. Cuma mereka ambil bendera koperasi. Oh gitu? Ya. Oh Om tahu persis begitu ya? Cuma dengar-dengar sih, tapi nggak jelas sampai papan koperasinya sudah dipanjang. Oh, jadi pekerjanya ada yang dari tentara atau? Yang ngawasi itu kalau lihat memang BIN, Badan Intelijen dan Pertahanan. Oh, pengawasnya di situ di dalam. Ada juga anggotanya sekarang. Nah, ada satu yang ikut dari di sini gabung, yang BIN yang di Dami itu. Dami? Ya, ada rumah-rumah mereka di situ. Iya. Di
apa itu pelabuhan, mereka bikin dermaga tempat mereka juga. Oh iya. Kalau keberadaan tambang di hulu sana, masyarakat Pidum setuju? Memang Bagi Om sendiri setuju nggak? pertama yang kami langsung sebelum setuju itu langsung dampaknya kepada kami itu memang kontan. Oh. Kami menyadari bahwa ini dampaknya orang mukim. Iya. Itu jelas di mana-mana itu harus. Iya. Nah, cuma ya kalau kami orang kecil ini mau bikin apa? Kalau sudah yang dari pemerintahnya, dari TNI-nya, Iya. ya orang Jadi, kecil mau apa? Kalau memang di atas ada aktivitas tambang, menurut Mbak sendiri gimana? Kebetulan saya mahasiswa teknik lingkungan. Oh, tepat sekali. Ya. Kalau masalah tambang, semua tergantung pemerintah yang ada di desa sih. Iya. Yang sampai sekarang, kalaupun memang ada tambang di atas, yang saya pertanyakan itu soal limbah. Iya. Apakah ada pengolahannya atau tidak? Kan dampak dari limbah kan berbahaya bagi lingkungan, bagi masyarakat yang ada di sini. Iya, betul. Ya, tinggal tergantung limbahnya bagaimana. Kalau soalnya kalau soal tambang belum tahu betul sih kalau ada tambang di atas atau tidak. Ibu tahu kalau ada aktivitas tambang di atas di gunung sini? Aduh, ini lagi nanda tahu kita. Oh, Ibu nggak tahu? Iya. Nggak ada pemberitahuan dari desa? Dari desa ada pemberitahuan nggak kalau ada tambang di sini? Ya, kita nanda tahu. Nggak tahu juga ya? Nggak pernah dengar ada pemberitahuan? Nanda tahu no. Bagaimana? Jadi Ibu tahu itu bukan tambang? Ya, orang kan cuma minta permisi kita di jalan. Oh, minta permisi pembukaan jalan. Oh. Padahal kita kasih itu jalan, Pak, kan itu aset kobong. Seger kita pe kobong sementara bapaknya Cingke itu. Oh, dibukakan jalan juga. Tapi DP masalah itu yang itu nanti orang pe urusan itu. Jadi kalau Bapak mau perlu informasi yang lebih lengkap, ada sama Pak Anwar. Pak Anwar itu siapa? Yang ada bikin kantor, ada tuh rumah kecil itu di muka itu. Dia sebagai apa? Masyarakat. Cuma Masyarakat. Dia Oh, dia jadi penghubung masyarakat dengan perusahaan yang tahu jago, pokoknya cuma itu datang minta permisi Pak, kita cuma mau pinjam jalan. Kalau jalan boleh, kita kalau jalan minta bilang. Penolakan terhadap aktivitas tambang emas di Kabupaten Bulamongondo Selatan tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali saja. Puncak kemarahan warga menolak PT JRBM yang beroperasi di Hulu Dumagin pada November tahun 2014 lalu berujung pembakaran bus milik perusahaan. Ini diduga PT JRBM membuang limbah berbahaya di Sungai Dumagin yang berdampak banyak ikan yang mati. Kekesalan warga Dumagin terhadap PT JRBM tidak sampai di situ. Bantuan sejumlah makanan berupa mie dan beras dari perusahaan tambang disabotase oleh warga. Mereka menuntut PT JRBM bertanggung jawab atas banjir yang terjadi Agustus 2024 lalu. Mereka tidak butuh bantuan makanan, melainkan menuntut upaya perusahaan menanggulangi banjir tidak terulang lagi. Pembantaian oleh aparat kepolisian terhadap warga Desa Tobayagan yang menolak perusahaan olah kayu milik Singgeger terjadi Minggu 23 Januari tahun 2000. Peristiwa siang tragis itu, aparat kepolisian secara brutal masuk ke rumah-rumah warga dengan dalih mencari pelaku provokator di balik penolakan perusahaan kayu. Aparat membuang peluru secara serampangan. Pokoknya waktu itu sama lari. Kita pepa itu lain seperti di Deaga. Iya. Kita masih nona-nona itu kejadian itu. Jadi mana yang dapat tembak? Ibu dapat dengar suara tembakan. Tembak itu lari. Itu orang sendiri yang lari itu waktu itu. Bagaimana nyanda mau dapat tahu petugas sama di film India begitu?
Main tembak asal sama dengan model film India dan Sama begitu kejadian begitu. Sama den apa Kan waktu itu petugas di sini. Iya. Kita masih nona-nona begini, nona. Ya. Pakai topeng lain orang masuk keluar di rumah. Main tembak. Jadi orang ini lari. Oh, Yang ini masuk di dapat kampung baik ini terus bongkar di kampung main tembak. Pak, kalau mau bilang begitu tuh kejadian itu, Tuhan sampai saat ini masih mau kok dan kejadian-kejadian, makanya namanya tuh petugas sama dengan ada DP kebencian lah, ada DP apa begitu. Kalau mau Padahal masyarakat Pesala apa sih waktu itu sampai itu kan polisi begitu? Eseng ini masuk di hutan, Mbak, ini di hutan lindung Masalah begitu, kayu-kayu. Oh, jadi warga menolak. 6 orang warga mengalami luka tembak peluru timah panas. 3 diantaranya meninggal di tempat, yakni Teddy Mokago, Omi Mokoago, dan Herat Manopo. Sunario Podomi yang terkena tembak di bagian organ vital kemaluannya meninggal tahun 2021. Urip Mokoago yang hingga kini masih saksi hidup mengalami cacat di bagian kaki bekas luka tembak. Sementara Doni Kasim sejak tertembak di bagian punggungnya hingga kini Doni harus menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit Kotombagu. Kalau posisi saya tertembak terakhir. Iya. Di samping Oh, rumah paling saya terakhir. ini. Ya. Pas ada di rumah Bapak ya? Di sana saya posisi pada saat itu kan masih pakai diki-diki tongkat. Iya. Karena kaki saya masih bengkak. Nah, seketika sudah terhenti buang tembakan, saya keluar buang air kecil. Buang air kecil di samping rumah ini, saya ini. Nah, seketika habis buang air kecil, itu buang air, itu tiba-tiba mobil lewat. Mobil petugas? Petugas, Ya. yang apa ini, patroli itu. Ya. Seketika lewat mobil itu, langsung bunyi tembakan, kena pada saya. Langsung tak duduk saya di samping rumah ini. Jadi waktu itu kejadian itu hari Minggu itu kita kan pagi-pagi itu sampai orang tua ada suruh tapi bapaknya dia suruh pergi ambil bambu kebun bikin pagar. Jadi pagi itu kita pergi pulang dari kebun sekitar hampir jam 11 Ya. di ujung kampung kita dapat dengar suara tembakan. Oh, sudah mendengar suara pas dari kebun ya mau masuk di kampung. Masuk kampung suara tembakan. Kita langsung terus masuk kampung. Pas di pertigaan itu. Pertigaan tuh kan kita lihat dari arah bawah ada mobil petugas itu yang anti huru-hara itu. Mobil polisi. So memang sobat tembak. Jadi masyarakat sudah kacau. Kacau, ya? sobatnya lari. Kita langsung masuk di antara 2 rumah. Itu bulu kita ada pikul, kita langsung buang di kot begini. Ya. Kita langsung masuk di antara rumah 2 itu. Bersembunyi. Lari ke belakang. Ikut lari juga. Sekitar kita 15 meter lari itu, kaki dingin kita ke belakang. Iya. Kita peraba begini ada darah. Langsung kita bataria. Kita bilang kita kena peluru. Jadi kita posisi lari, bukan menghadap. Iya. Kalau menghadap berarti berlawan. Iya. Itu lari. Satu bukti saja kan kita kena peluru dari belakang. Dari belakang. Berarti kita melawan petugas. Kita lari. Nah, menjelang 20 menit informasi lagi ada kena peluru. Itu urip itu. Oh iya, yang kakinya kena itu. Perhatiannya dari pemerintah ketika itu kapan hadir mereka? Ya enggak ada. Jadi selama ini waktu kejadian itu tidak ada semacam tanggung jawab dari pihak kepolisian, bikin Polres kan itu atau juga pemerintah daerah terhadap korban ini. Tidak ada bentuk perhatiannya dari mereka. Tidak. Terus sekarang itu tidak ada. Kalau nak mencarinya nak makan. Menurut dokter P keterangan
sakitnya Bapak sekarang ini seperti apa gambarannya? Mudah-mudahan dokter bilang sembuh ulang. Memang kita tiap sakit begitu, sembuh, datang ulang sakit, Drop lagi. Dan itu sudah menahun, sudah bertahun-tahun ini. Ada sampai kalanya sekarang. kita 1 tahun tidak sakit, nanti genap 1 tahun itu pulang sakit. Ada kali kita di perjalanan di tempat mencari begitu, sama ada yang berapa kali di Ternate kan. Oh iya. Pas memang kena sakit di situ. Akhirnya balik lagi pulang. Dulunya sebelum operasi, tahu sebelum kena peluru tidak seperti itu. Jadi pekerjaan Bapak sekarang apa yang bisa dikerjakan? Kalau posisi sekarang sudah ada. Tidak ada. Makan, tidur, makan obat. Jadi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya, bagaimana Sama caranya? yang tadi dia bilang, masyarakat karena sayang Pak kita, masyarakat kumpul duit. Ada kalanya ada 3 orang datang kasih uang, ada yang kasih beras. Sama ada ini tadi malam, Duran dapat tahu kita mau datang cek di rumah sakit, berapa orang diantar uang. Global Forest Watch memvisualisasikan perubahan area bukan hutan yang terus meluas dari tahun ke tahun di Kabupaten Bolamongondo Selatan. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga 2023, area tutupan pohon di kawasan hutan Kabupaten Bolamongondo Selatan mengalami penurunan hingga mencapai 21.000 hektar lebih, dengan rata-rata 925 hektar per tahun. Puncak tertinggi penurunan tutupan pohon dampak deforestasi terjadi pada tahun 2015, yakni mencapai seluas 1.600 hektar. Kemudian 1.500 hektar terjadi pada tahun 2016 dan terendah ketiga yakni 1.400 hektar di tahun 2014. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi peralihan kewenangan pengelolaan kawasan hutan dari daerah ke provinsi pada tahun 2014. Ketika itu masa kepemimpinan periode akhir Gubernur Sinyo Hari Sarundayang dan periode pertama Gubernur Oli Dondo Kambai tahun 2016. Sepanjang peralihan pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara abai dengan kondisi kritis hutan yang terjadi di Kabupaten Bolamongondo Selatan. Pan DP longsor. Masuk air ini tengah jalan ini. Kerusakan alam besar terjadi di hulu bukit dan gunung Kabupaten Bolamongondo Selatan. Penggundulan hutan ini dimulai ketika beroperasinya perusahaan-perusahaan pemegang hak pengguna hutan era 80-an hingga tahun 2000. Kemudian muncul aktivitas pembabatan kayu hutan oleh cukong-cukong pemilik sawmil pengolah kayu. Pengusaha sawmil berizin dan tidak berizin di Kabupaten Bolamongondo Selatan pada tahun 2000-an cukup banyak menggergaji kayu hasil di hutan-hutan. Dan saat ini, bukit-bukit dan gunung-gunung di Bolamongondo Selatan menjadi daya tarik bagi para penambang emas. Aktivitas di bagian hulu, mulai dari pertambangan, mulai dari pembukaan lahan baru, maka kita yakin dan percaya banjir yang kemarin-kemarin, kejadian kemarin akan lebih besar lagi. Iya benar. Karena dampaknya yang ada sekarang. Untuk gambaran tingkat kekritisan itu ya dampaknya yang terjadi sekarang. Dengan adanya bencana baru yang terjadi, dan itu mungkin bencana yang untuk tahun ini agak bisa dikatakan cukup parah untuk daerah Pinolosian. 1 jam yang lalu tembus dan saya sampai berada di tempat ini. Terima kasih kepada masyarakat pertama telah membuat jembatan walaupun darurat. Semua orang tahu bahwa Bolsel adalah wilayah bencana. Oleh karena itu, kita bisa lihat ini sepanjang Bolsel tanah longsor
banjir, sungai-sungai meluap. Oleh karena itu kepada masyarakat pertama tentu dihimbau ketika kita membuka kebun itu secara bijaksana, artinya jangan berkebun membuka lahan itu di hulu-hulu sungai sehingga kelestarian dari hutan itu tetap terjaga. Becek di dalam lumpur dalam rumah ya. Kami bersama pemerintah desa dan perwakilan dari masyarakat serta BPD dan juga didampingi oleh tim teknis dan pengamanan dari Polsek Bolang Uki. Pada saat ini kami akan melaksanakan penutupan tambang ini sesuai dengan kesepakatan rapat pada tanggal 25 Juli 2024. Faktanya, cukong-cukong penambang emas rakus merongrong hutan-hutan di Bulang Mongondo Selatan, membeli kebun milik masyarakat, peralat masyarakat lokal menjadi tameng ketamakan cukong tambang, mudah melayap isi kekayaan yang tersimpan di perut bumi Bulang Mongondo Selatan. Jadi air sampai di rumah? Iya, sampai di rumah, sampai di badan jalan. Sampai badan jalan ini sudah surut ya? Air sudah surut. Bayangkan seturun ini Pak. Masyarakat Bulang Mongondo Selatan tampak sudah akrab dengan bencana banjir dan longsor. Hampir setiap tahunnya, Bulang Mongondo Selatan terjadi bencana alam. Bencana terparah pada 1 Agustus tahun 2020. Warga di Desa Pakukujaya terisolasi karena banjir bandang. 3 jembatan di 3 desa amblas dihajar banjir bandang. Dampak penambangan pohon di hutan secara liar membuat curah air hujan yang cukup tinggi dan lama tidak sempat menyerap ke dalam tanah, langsung masuk ke sungai sehingga menyebabkan luapan. Secara geografis, letak bukit dan pegunungan di Bulang Mongondo Selatan tidak cukup jauh dengan permukiman penduduk yang sebagian besar berada di pesisir. Tidak heran, banjir bandang ini dapat dengan cepat menyapu penduduk dalam hitungan menit. Hutan di Bulang Mongondo Selatan harus diselamatkan jika ingin warga dapat tidur nyenyak saat hujan. Pembabatan kayu hutan, perluasan perkebunan di bukit-bukit dan pegunungan kawasan hutan, dan aktivitas menambang emas adalah biang malapetaka banjir dan longsor. Haruskah masyarakat Bulang Mongondo Selatan tidak henti-hentinya merasakan dampak dari kerusakan hutan ini? Berapapun biaya yang digelontorkan dari pemerintah, miliaran bahkan triliunan rupiah untuk pembangunan di Kabupaten Bulang Mongondo Selatan, membangun jembatan, membangun bendungan, tanggul, normalisasi sungai, membangun wisata pantai, pasti akan hancur kembali diterjang banjir. Membangun banjir akan terus seperti itu berulang-ulang tanpa memperhatikan hulunya. Taruhlah masyarakat penambang lokal membawa keuntungan ratusan juta hingga miliaran rupiah hasil dari tambang emas. Dari keuntungan itu, masyarakat bisa membangun rumah dan membeli perabot rumah tangga yang baru pasca banjir. Akan kembali nol kembali karena banjir akan memusnahkannya. Itu baru kerugian materi. Tapi, apakah bisa kita lakukan jika menjadi korban jiwa bagian dari bencana banjir? Kuncinya, hutan harus diselamatkan, hutan harus dilestarikan, hutan harus bebas dari segala aktivitas yang mengubah fungsi dan peran hutan menjaga keseimbangan alam. Jika tidak segera dilakukan saat ini, niscaya, cepat atau lambat,
banjir berskala besar siap akan menerjang masyarakat Bulamungulu Selatan. Keputusan nasib hidup dan masa depan ada di tangan kalian. Adek enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh, Anyor kasihan banjir. Oh, adek tahu berenang? Oh, nih tahu berenang. Iya, alhamdulillah selamat nih. Buangnya lagi banjir. Oh, banjir. Baju habis. Adek baju habis. Oh, kasihan. Susu lagi? Ada susu? Habis. So habis lagi? Iya, ada Anyor. Anyor, aduh kasihan Anyor tuh susu. Ya. Air bawah. Oh, air ada bawah kasihan. Itu baju dan susu air ada bawah kasihan ya? Oh iya ya. Ada Anyor. Oh Anyor. Ya.